Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Rasulullah itu adalah manusia yang apabila kita ceritakan kebaikannya akan menghabiskan masa ke masa, akan menghabiskan waktu. Bila mana pabrik-pabrik kertas itu ditulis akan biografinya Rasul, apabila air lautan itu laksana tinta kemudian dibuat menulis kebaikan-kebaikan Rasul, tentu air lautan itu akan keren habis untuk menulis sejarah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tentu kertas-kertas itu akan habis apabila ada seseorang dari lahir langsung menyanjung tentang keistimewaan Rasul. Mereka menyanjung terus menyanjung, nyampe dewasa, nyampe tua, umurnya habis. Sanjungan kepada Rasulullah belum habis, umur mereka sudah habis. Rasulullah adalah manusia yang apabila kita sanjung, tentu yang menyanjung itu akan mendapatkan keberkahannya. Allahumma amin. Udah menyanjung kemarin. Yang belum menyanjung nyanjung. Yang belum menyanjung nyanjung. Tiada orang yang membacakan sholawat untuknya kecuali sholawat itu akan dikembalikan oleh Allah kepadanya lebih banyak, lebih indah, lebih baik daripada sholawat yang dilemparkannya. Tiada orang dekat sini enggak? Salahnya dekat sini. Tiada orang yang menyanjung akan kebaikan Rasul, memuji-muji tentang baginda Rasul, kecuali di balik sanjungannya itu, kecuali di balik kecuali di balik sanjungannya akan dikembalikan oleh Allah kepadanya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sebuah organ tubuh yang meyakini akan keberadaan Rasul, akan kebaikannya, akan kesolihannya, akan apapun yang terjadi pada diri Rasul, kecuali akan memberkahinya. Dulu ada orang kafir senang dengan Rasulullah, terfutuh orang kafir ini. Dulu ada non muslim, mahabbahnya kepada Rasul luar biasa. Kemudian mereka berkait atas senang dia kepada Rasul. Apalagi kita semuanya ini adalah umatnya, kita semuanya ini adalah orang-orang yang mengikutinya. Tentu apabila engkau adalah orang-orang mukmin, tentu apabila engkau adalah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Rasul, tentu engkau akan fokus mendengarkannya. Engkau akan memberhentikan semua aktivitas apapun kecuali untuk mendengarkan suri tauladan yang telah dibacakan kepada guru kita. Semoga saja di malam hari ini, di malam yang penuh dengan malam yang mulia, di hari Jumat, semoga saja kita mendapatkan keberkahannya atas selawat-selawat yang kita bacakan. Amin amin ya robbal alamin. Rasulullah itu tidak ada orang yang berangan-angan di akalnya tentang Rasul. Tidak ada orang yang menggencitkan di
dalam kalbunya akan Rasul. Tidak ada orang yang melakukan tangannya untuk menulis Rasulullah. Tidak ada orang yang berpikir tentang Rasulullah. Tidak ada organ tubuh yang dibuat untuk berpikir tentang Rasulullah, kecuali apabila mereka susah mereka akan dihilangkan oleh Allah. Apabila mereka adalah orang yang takut, ketakutan mereka akan dihilangkan oleh Allah. Apabila mereka itu adalah orang-orang yang ahli maksiat, kecuali mereka akan digantikan kemaksiatan itu dengan takut. Rasulullah ini adalah manusia yang tidak seperti manusia-manusia yang lain. Keramat beliau benar-benar nyata. Bagaimana tidak, pernah suatu ketika Rasulullah itu berjalan, awan pun mengikutinya. Sayyidina Maisarah bercerita kepada Sayyidatina Khadijah, wahai majikanku, setiap aku mengikuti Rasul, awan-awan itu mengikuti aku. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW bepergian, ada sebuah pohon kurma berjalan itu pohon kurma, hormat kepada Rasul, nyampe pernah suatu ketika ada seekor unta merintih menangis. Unta itu mengatakan, ya Rasulullah, kami disakiti oleh majikanku ya Rasul. Tidak cuma itu, pernah suatu ketika Rasulullah berjalan, ada beberapa batu-batu yang berjalan, hormat kepada Rasul. Basyarun lakal basyar. Rasulullah ini manusia, tidak seperti manusia-manusia biasa. Keistimewaannya yang dahsyat. Suatu ketika Rasulullah bercerita tentang Isra Mi'raj, lalu orang-orang kafir-kafir itu membantah dengan kisah-kisah yang diceritakan oleh Rasul. Kemudian Rasulullah ditanya, Muhammad, siapa ontan-ontan yang pertama kali datang ke arah sana? Siapa? Ada berapa tiang-tiang Masjidil Aqsa? Saat itu juga Rasulullah pun menjawab dengan jawaban yang benar. Maka darinya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobalah terus-menerus membaca sholawat, dan sholawat yang kau bacakan jangan hanya sekedar membaca saja. Buktikan dengan realita yang terjadi, buktikan dengan kehidupan yang nyata. Sifat-sifat Rasulullah yang luar biasa, kebaikan Rasulullah yang luar biasa, jiwa menolong Rasulullah yang luar biasa. Coba ditiru. Jangan hanya sekedar gandum. Jangan hanya sekedar lantunan kasihan. Buktikan di alam nyata. Buktikan. Rasulullah itu jiwa membantunya ke orang lain itu luar biasa. Nyampe di antara akhlaknya Rasulullah itu kalau diajak bicara sama orang, tidak pernah Rasulullah noleh diri, nggak pernah. Apalagi yang kiri saja nggak pernah. Apabila ada orang samping kiri, samping kanan ngajak bicara, tentu semua organ Rasulullah dibelokkan, dihadapkan secara langsung. Apabila ada samping kiri ngajak bicara, Rasulullah pun menghadapkan organ tubuhnya. Ini ditirukan. Rasulullah itu bersih, organ tubuhnya bersih, rambutnya bersih. Nyampe diceritakan, seorang sahabat bercerita, saking bersihnya rambutnya Rasul, tidak ada ketombe sedikit pun yang rontok dari rambutnya. Rambutnya Rasulullah dipenuhi dengan minyak, nyampe netes itu minyak, berbau harum. Matanya Rasulullah yang bersih, yang putih, hitamnya yang hitam, benar-benar hitam. Tidak ada bintik-bintik yang ada di wajahnya, tidak berjerawat, tidak putih keterlaluan, dan tidak hitam. Hidungnya yang mancung, bibirnya yang pas. Apabila Rasulullah memakai baju,
Tidak ada baju yang dipakai Rasul kecuali baju yang luar biasa. Tidak ada orang yang diajak bicara oleh Rasul apabila mereka adalah orang yang susah, langsung seketika susah mereka hilang. Ini keistimewaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana tadi baca? Tidak pernah Rasulullah memandang kepada seseorang kecuali orang yang memandangnya bahagia. Dengerin. Ciri-ciri orang yang mendapatkan keberkahannya dari Rasul. Apabila ada orang susah, memandang wajahnya saja, tentu susahnya hilang. Ciri-ciri orang yang mendapatkan syafaatnya Rasul. Apabila ada orang takut, melihat orang tadi takutnya hilang. Kenapa sahabat-sahabat bisa seperti itu? Rasulullah ini tidak hanya sekedar teori saja, tidak. Bicaranya itu tidak hanya sekedar bicara saja, tidak. Pembicaraan beliau difaktakan dengan perbuatan. Seringkali Rasulullah membantu para sahabat membuatkan rumah, menyelesaikan masalah, menyelesaikan hutang-hutang. Tidak cuma itu saja, ada seorang janda yang meraung-raung menginginkan dinikah sama Rasul. Padahal di saat itu Rasulullah umur 25 tahun, sedangkan mereka adalah seorang janda umurnya 40 tahun. Sudah punya anak 4, sudah nikah 2 kali gagal terus. Nikah cerai punya anak 2, nikah lagi cerai punya anak 2, menjadi 4. Rasulullah dengan jiwanya yang luar biasa menyerahkan dirinya untuk menikahinya. Ini subhanallah. Tidak pernah Rasulullah duduk kecuali yang dipikirkan makanan apapun kecuali orang-orang yang ada di sekitarnya. Sahabat-sahabat memandang Rasulullah dengan pandangan yang luar biasa. Seringkali saking bahagianya Rasul melihat, saking bahagianya sahabat melihat Rasulullah, nyampe nggak sedikit sahabat-sahabat itu meneteskan air matanya. Wajahnya yang selalu berseri-seri tidak pernah sedih. Wajah mereka yang penuh dengan senyum. Rasulullah menuangkan itu air susu, menuangkan minuman dengan tangan beliau sendiri, lalu membagi terus membagi. Suatu ketika Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu duduk di sampingnya, melihat sesuatu yang dilakukan oleh beliau. Sayyidina Abi Hurairah pun mendekatnya. Lalu Rasulullah mengatakan, Abi Hurairah, bagikan air minum ini kepada orang-orang yang ada di sekitar ini. Dibagi. Terus dibagi. Nyampe semuanya selesai semua. Lalu setelah selesai, Abi Hurairah duduk di depan Rasul, meletakkan itu air minum. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Abu Hurairah, apakah engkau sudah minum? Belum ya Rasul. Minumlah. Abu Hurairah menuangkan air minuman itu diminum. Rasulullah mengatakan, minumlah lagi. Diminum lagi. Minumlah lagi. Diminum lagi. Rasulullah mengatakan, ayo diminum lagi. Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada tempat di perut kami ya Rasul. Kemudian Rasulullah adalah orang yang terakhir mengambil air minum itu, lalu air minum itu diminum Rasulullah. Ini adalah akhlak tauladan yang luar biasa, yang kadang-kadang kita ini jauh dengan tuntunan Rasul. Seringkali hidup kita serakah, tidak pernah memikirkan orang-orang
orang yang ada di sekitar kita. Rumah kita yang mewah, mobil kita yang kinclong-kinclong, keuangan kita yang banyak, tidak pernah memikirkan tetangga-tetangga kita yang susah. Ilmu yang ini bukan untuk sombong-sombongan kamu. Ilmu yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita tidak hanya sekedar untuk membanggakan diri kita, seakan-akan engkau adalah raja di pondok itu. Salah kan? Lihat itu jadi diri Rasulullah yang segala-galanya memikirkan sahabat. Pernah suatu ketika Rasulullah itu di waktu terjadi perang Khandaq, orang Islam dikepung sama orang kafir Quraisy. Semua penjuru, para penggede-penggede ulama, para penggede-penggede sahabat bermusyawarah. Lalu ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana jikalau kita ini membuat Khandaq? Bagaimana apabila kita ini membuat parit ya Rasul? Semua sahabat serentak membuat parit. Padahal di waktu itu semua perekonomian orang Islam diblokade sama mereka. Bahan makanan-makanan dari kota sana tidak bisa masuk di tempat itu. Rasulullah dan para sahabat dalam keadaan kelak Allah dari serbuan orang kafir. Pernah suatu ketika Rasulullah itu sedang membawa alat untuk memukul itu batu. Terdengar suara percikan, kericik gitu. Lalu sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, suara apa itu ya Rasul? Rasulullah pun mengatakan, ini adalah kericak yang aku letakkan di perutku. Yang aku letakkan di perutku. Saat ini aku lapar, biar tidak terlihat kalau saya lapar. Ini Rasulullah kan. Dengerin itu. Waktu itu memang jadi ulama, jadi kiai. Kemudian saking sayangnya Rasulullah kepada sahabat, semua sahabat diajak semua. Tuan rumahnya nyampe bingung, waduh, Rasulullah membawa banyak orang. Ini gimana? Lalu Rasulullah pun mengatakan, makanan yang ada di dapur jangan tutupnya. Setelah mengambil tutup lagi, Konon cerita Rasulullah membagi dengan tangannya sendiri, membagi, nyampe semua sahabat kenyang semua. Dengerin kan? Nyampe semua sahabat kenyang semua. Dengerin, kamu itu jangan sombong. Sekarang ini banyak ulama-ulama, kiai-kiai menyembunyikan diri. Tubuhnya gemuk-gemuk, rumahnya mewah megah, uangnya banyak, makanannya di meja makannya ini luar biasa. Sementara santrinya makannya seperti itu. Jangan niru mereka, jangan meniru kiai, tirulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat di rumah saya, di mana meja makan saya. Itu adalah sebuah suri toladan untukmu. Cari di mana meja makan saya dan apa yang saya makan. Di saat engkau sudah makan semua serentak, kadang-kadang saya satu hari makan 1 kali kan. Dengerin ini. Berlatihlah mulai sejak dini, berlatihlah menjadi santri semacam ini. Coba pikirkan orang lain sebagaimana Rasulullah berpikir. Rasulullah itu tidak pernah memikirkan untuk pribadi sendiri, tidak pernah. Permasalahan orang lain. Bahkan tidak ada seorang sahabat yang punya hutang kecuali beliaulah yang menyelesaikannya.
dengerin kan, teman-teman ini toh dipikirin, ditanya sudah makan belum? Kalau belum ajak ke sana, layani mereka. Jangan sombongkan diri kita. Dengerin kan, jangan sombongkan kealiman kita, jangan kau sombongkan. Hidup ini siapa yang bisa tawaduk tawaduk arifiyah. Barang siapa yang bertawaduk, tentu mereka akan diangkat pangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu apabila saya bercerita tentang keberadaan Rasulullah nggak akan selesai. Semoga saja kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
Bismillahirrahmanirrahim.